Ketahuilah, wahai umatku, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu di antara umatku kelak nanti akan datang pada hari kiamat. Dia bangga dengan salatnya, dia bangga dengan puasanya, dia bangga dengan zakatnya. Tetapi di sisi lain, Allah punya catatan khusus. Wa ya'ti qad syatama hadza, dia juga telah mencaci orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh dan memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dan dia memakan harta milik orang lain tanpa jalan yang hak. Wa safaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka masyaallah muslimin rahmati Allah, orang yang telah dia zalimi ketika dia masih hidup, dia zalimi, dia caci, dia fitnah, dia makan hartanya dengan cara yang tidak benar, dia tumpahkan darah orang lain, maka orang itu akan diberikan pahala-pahala amal kebaikan itu akan dipindahkan, dipindah bukukan, dipindah catatannya untuk orang yang dia zalimi itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau pahala-pahala kebaikan dia selama hidup di dunia ini ternyata sudah habis, bukan surplus, ini malah defisit, pahalanya sudah habis, bahkan defisit, masih punya utang dia dengan kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain selama hidupnya di dunia ini, maka kata Nabi SAW, qabala an yunqas ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka apa yang terjadi, masyaallah dirahmati Allah, kalau pahala kebaikan-kebaikan orang tersebut sudah habis, maka akan diambillah dosa-dosa orang yang tadi dia zalimi itu, akan diberikan, dipindah bukukan, dipindah catatannya kepada orang tersebut, lalu kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menodai kesucian hari Idul Fitri, ketakwaan yang sudah kita bangun susah payah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita nodai dengan hal-hal yang dapat menyakiti saudara-saudara kita. Mari kita jaga lisan kita jaga hati kita jaga semua anggota tubuh kita, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah atau berbuat zalim kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala atas karunia berkah, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan fisik berupa kesehatan dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, dan kita sudah menginjak bulan Syawal.
bergembira dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita semua bergembira. Bergembira bukan karena kita sehat, tapi karena kita dapat beribadah. Bergembira bukan karena kita bisa merayakan Idul Fitri bersama sanak kerabat dan keluarga, tetapi bergembira karena rahmat Allah telah membantu kita dapat melaksanakan berbagai macam ketaatan dan amal salih selama ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan pula untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah, marilah kita sama-sama saling mengingatkan untuk diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita semuanya, untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan bukan hanya kita tunjukkan di bulan Ramadan, tetapi ketakwaan yang sesungguhnya justru harus dihadirkan setelah kita selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Karena para ulama menghimbau kepada kita semuanya agar kita menjadi hamba-hamba Rabbani, hamba yang senantiasa menyembah Allah, dan jangan menjadi hamba yang Ramadhanian, hanya menyembah Allah di bulan suci Ramadan saja. Mari di hari Jumat yang penuh barakah ini kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah mendahului kita dalam masa pandemi ini 2 tahun terakhir, merenggut banyak nyawa saudara-saudara kita, sanak kerabat kita, keluarga kita. Dan juga kita doakan kepada saudara kita, kaum muslimin dan muslimat umat Rasulullah SAW yang terbaring sakit, yang mungkin tidak bisa merasakan hangatnya, cerianya hari raya Idul Fitri bersama keluarganya. Mari kita doakan mereka semuanya agar senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan juga keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru bihi saqaman wala alama. Karena salah satu tujuan kita sebagai hamba Allah hidup di atas muka bumi ini, kita harus senantiasa terhubung, memiliki hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minan nas, hubungan horizontal, hubungan sosial yang baik dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara hak-hak hamba Allah yang harus kita penuhi adalah, kata Nabi SAW, kalau saudara kita ada yang sakit, kita jenguk, kita doakan minimal. Kalau ada yang meninggal dunia, kita antarkan ke kuburannya, kita salatkan jenazahnya. Kalau ada yang mengundang kita untuk acara walimah atau acara keluarga, sebisa mungkin kita datang untuk menghadirinya. Itulah salah satu bentuk hablum minan nas yang merupakan perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, hari raya Idul Fitri identik dengan silaturahim, identik dengan pertemuan keluarga, identik dengan mudik kembali ke kampung halaman. Kalau kita lihat ajaran silaturahim ini memang tidak hanya terbatas kita lakukan di saat-saat momentum hari raya saja, tetapi silaturahim senantiasa harus kita lakukan
kapan saja bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Itulah ajaran Rasulullah SAW untuk kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal, kata Rasulullah SAW. Minimal hubungan silaturahim dengan sesama umat Nabi SAW ini kita lakukan dengan mengucapkan salam. Bahkan di dalam Al-Quran, di surah Ar-Ra'du, ayat 19 sampai ayat 25, Allah menerangkan ciri ulil albab. Siapa ulil albab itu? Mereka yang akan mendapatkan balasan surga Jannatu Adan. Surga Adan ini adalah surga yang dicita-citakan, yang diimpikan oleh setiap hamba Allah yang ingin masuk surga bersama sanak keluarganya, kerabatnya, bersama orang tuanya, bersama anak cucunya, bersama pasangannya ketika dia hidup di dunia. Kita ingin kembali menghadap Allah, kembali ke kampung halaman kita, yaitu asal manusia ini adalah tinggalnya di surga sebagaimana Adam dan Hawa, dan kita ingin mudik kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai. Apa ciri orang-orang yang mendapatkan Jannatu Adnin? Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Di ayat ke-25, ayat 24-25 Allah menerangkan mereka ini akan masuk ke dalam surga Adan bersama orang-orang yang saleh. Dari orang tuanya, dari pasangannya, suami atau istrinya, juga dari keturunan anak cucu. Mereka semua akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Adan. Dan mereka akan mendapatkan ucapan selamat dari malaikat-malaikat yang berbaris menyambut mereka di pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kalian yang hari ini kalian akan menempati surga Adan bersama anak cucu, bersama orang tua, bersama kekasih dan orang-orang yang kalian cintai. Bima sabartum, disebabkan apa? Karena kesabaran kalian semua selama hidup di dunia, sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar untuk bisa menahan diri ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang maksiat yang diharamkan oleh Allah. Sabar juga ketika kalian dahulu di dunia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kehilangan harta benda, kehilangan properti, kekurangan pangan, menerima rasa sakit, mungkin sakitnya juga bertahun-tahun. Lalu kita sabar menerima itu semua, maka Allah akan berikan ganjaran pahalanya dengan Jannatu Adnin nanti di kelak di yaumil qiyamah. Ini bukan fata morgana. Ini bukan ilusi, bukan hayalan sebagaimana orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada agama, bahkan orang-orang sekuler yang tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada surga dan neraka. Mereka berkuar-kuar di dunia bahwa tidak ada itu yang namanya surga neraka. Orang yang mengingatkan tentang surga neraka itu adalah orang yang sedang mabuk katanya. Mereka hanya menakut-nakuti manusia, hanya menakut-nakuti umat ini, padahal mereka tidak pernah masuk ke dalam surga dan neraka. Itu kuar-kuarnya mereka. Tapi Al-Quran menggambarkan ini semua dengan terang benderang, sehingga kita yakin 100% bahkan 1000% tentang keberadaan nikmat Allah yang ada di dalam surga, serta siksa yang pedih
yang Allah berikan di dalam neraka. Berikut semua ciri-ciri orang-orang yang akan menempati surganya Allah dan yang akan menempati nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat ulil albab yang akan masuk ke dalam jannatu adnin itu, kata Allah, adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ayat 21 surah Ar-Ra'd. Mereka yang senantiasa menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa kita jaga tali silaturahim itu. Baik ada hubungan darah dengan kita, atau ada hubungan kekerabatan dengan kita, atau ada hubungan status perkawinan dengan kita seperti mertua, ipar, dan lain sebagainya. Maka di momentum hari raya ini memang kita dianjurkan untuk bersilaturahim. Tapi harus menjadi catatan kita semua, ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Kita harus hati-hati. Kita harus mewaspadai jebakan-jebakan syaitan, jebakan iblis. Ketika kita bersilaturahim, niatnya baik, niatnya ingin menjalankan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW di hari raya. Tetapi justru ketika kita bersilaturahim itu, kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar, kita menyakiti keluarga kita. Kita menyakiti saudara kita. Kita menyakiti tetangga kita. Datang ke rumah kita, lalu muncullah keluar dari mulut kita, sadar atau tidak sadar, pertanyaan-pertanyaan, ungkapan-ungkapan yang bernada menyakiti perasaan orang. Contoh misalnya, kapan kamu punya anak? Kapan mau menikah? Itu menyakiti perasaan orang lain. Kalau Allah belum izinkan seseorang untuk menikah, belum dipertemukan jodohnya, maka bukan urusan kita mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau Allah belum izinkan seorang untuk mendapatkan karunia berupa anak, untuk apa kita bertanya-tanya kepada? Kita ingin silaturahim dengan keluarga itu yang gembira. Bicaralah yang baik, bicaralah yang santun, bicaralah yang benar. Jangan sampai keluar pertanyaan walaupun mungkin itu hanya sekedar basa-basi. Itu tidak pantas untuk kita ucapkan. Ini ranjau. Ya. Ini hati-hati kita. Saat silaturahim kadang-kadang kita sudah merasa, oh kita sudah saling memaafkan. Otomatis apa yang kita ucapkan nanti pasti dimaafkan oleh orang. Enggak. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dalam hati orang yang kita singgung itu, dia tidak terima, walaupun dia tidak mungkin dia mengatakan saya tidak terima secara terus terang, tapi dalam hatinya dia tidak terima. Allah yang tahu itu semua. Allah akan catat itu sebagai satu maksiat, padahal kita sedang berhari raya, kita sedang bersilaturahim, kita sedang kembali mudik ke kampung halaman kita, lalu kemudian ada kata-kata, ungkapan-ungkapan yang menyindir, yang menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Tidak otomatis ketika kita berbasa-basi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin ini doa bukan basa-basi kalau taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi ketika kita mengatakan, mengucapkan, apakah dalam tulisan, apakah dalam ucapan lisan kita, mohon maaf lahir batin, itu banyak yang basa-basi, saudara. Belum tentu semua kesalahan saudara yang dilakukan diarahkan kepada orang lain, sanak kerabat, family, itu kemudian otomatis saudara dimaafkan kesalahannya. Belum tentu. Banyak tulisan itu, ungkapan itu hanya basa-basi. Sehingga pun kalau kita mengucapkannya basa-basi, orang lain yang kita singgung, yang pernah kita sakiti perasaannya pun belum tentu dia membukakan pintu maaf kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ingat pesan daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berhati-hati. Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah,
Inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tusaddiq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, bagaimana kami harus menyikapi seorang wanita yang salihah? Dia bangun malam rajin, dia puasanya rajin, dia bersedekahnya juga rajin, tetapi dia suka menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya, dengan ucapannya, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun pada wanita yang kalian anggap salehah itu. Berapa hebat orang yang salatnya Masya Allah, puasanya luar biasa, bersedekahnya banyak, tapi Nabi mengatakan kepada orang yang suka menyakiti tetangganya atau saudaranya atau kerabatnya dengan ucapan lisannya, membuat orang lain tersinggung, tersakiti, maka Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya, meskipun dia ahli ibadah. Hiya min ahlin nar. Kata Nabi SAW, hati-hati, meskipun dia banyak ibadahnya, tapi sekali menyinggung perasaan orang, dan orang itu tidak memaafkan apa yang diucapkan lisannya, atau sikapnya yang kasar, atau perilakunya yang tidak pantas, lalu kemudian dipertunjukkan di hadapan publik, menyinggung orang lain, maka belum tentu pahala ibadah-ibadah yang begitu banyak itu bisa menutupi celah dan aibnya. Bahkan Nabi mengatakan, hiya min ahlin nar. Orang itu, wanita itu, meskipun dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah, tapi dia termasuk penduduk neraka. Dicuci dulu di dalam neraka, dibersihkan dulu dosa-dosanya di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW juga mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang merugi? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat menyatakan, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, biasanya kami menilai orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Itu orang rugi, orang bangkrut. Maka Nabi SAW menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Ketahuilah wahai umatku, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu di antara umatku kelak nanti akan datang pada hari kiamat. Dia bangga dengan salatnya, dia bangga dengan puasanya, dia bangga dengan zakatnya, tetapi di sisi lain Allah punya catatan khusus. Wa ya'ti qad syatama hadha, dia juga telah mencaci orang lain. Wa qadhafa hadha, menuduh dan memfitnah orang lain. Wa akala mala hadha, dan dia memakan harta milik orang lain tanpa jalan yang hak. Wa safaka dama hadha, dan dia menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadha, dia pernah pukul orang lain. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka masyaallah muslimin rahmati Allah, orang yang telah dia zalimi ketika dia masih hidup, dia zalimi, dia caci, dia fitnah, dia makan hartanya dengan cara yang tidak benar, dia tumpahkan darah orang lain, maka orang itu akan diberikan pahala-pahala amal kebaikan itu akan dipindahkan, dipindah bukukan, dipindah catatannya untuk orang yang dia zalimi itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahala-pahala kebaikan dia selama hidup di dunia ini ternyata sudah habis, ya, bukan surplus, ini malah defisit, pahalanya sudah habis, bahkan defisit, masih punya utang,
dia dengan kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain selama hidupnya di dunia ini, maka kata Nabi SAW, qabala an yunqas ayyuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka apa yang terjadi, ma'asyiral rahmati Allah, kalau pahala kebaikan-kebaikan orang tersebut sudah habis, maka akan diambillah dosa-dosa orang yang tadi dia zalimi itu, akan diberikan, dipindah bukukan, dipindah catatannya kepada orang tersebut. Lalu kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Maka itu hadirin dirahmati Allah, jangan sampai kita menodai kesucian hari Idul Fitri, ketakwaan yang sudah kita bangun susah payah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita nodai dengan hal-hal yang dapat menyakiti saudara-saudara kita. Mari kita jaga lisan kita, kita jaga hati kita, kita jaga semua anggota tubuh kita, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah atau berbuat zalim kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi kenapa? Karena banyak yang tidak memahami tujuan daripada ibadah puasa itu. Banyak yang tidak memahami maqasidus siyam. Banyak yang berlebihan pada ritual ibadah, tapi dia mengabaikan etika atau tujuan daripada ibadah tersebut. Ini ibaratnya seperti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti anak sekolah yang rajin hadir, masuk sekolah absen, nggak pernah absen. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau memahami pelajaran, datang saja, absen saja. Tapi dia nggak mau memahami pelajarannya, dan dia tidak mengulang pelajaran itu di rumah. Apa yang terjadi? Meskipun absennya terisi penuh 100%, tapi dia nggak paham pelajarannya, dia nggak lulus dalam ujiannya, dan dia akan DO. Itulah gambaran orang yang hanya rajin beribadah, tapi tidak paham dia tentang maqasid, tujuan-tujuan syariat daripada ibadah itu, sehingga kita gagal. Atau yang kedua, semangat kita memperbanyak amalan fardu atau sunnah, fardu kifayah maksud saya, atau kita memperbanyak amalan sunnah, tapi kita lupa menjaga diri dari keharaman yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram kita menyakiti orang lain, haram menzalimi orang lain, seperti tadi sabda Nabi SAW, syatama hadza, daraba hadza, qadhafa hadza, akala mala hadza. Itu semua perbuatan haram. Kita perbanyak amalan yang fardu kifayah, tapi juga perbanyak amalan sunnah, tetapi kita banyak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Itu ibarat apa? Seperti anak SD, anak sekolah yang rajin mengelap kaca jendela ruang guru, tapi dia mencoret-coret tembok sekolahannya. Ini apa? Tidak ada gunanya. Dia rajin bersihkan meja gurunya, tapi dia coret-coret tembok sekolahannya. Ini juga tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba Allah yang lulus dari madrasah ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhi oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa dapat kita meneruskan jejak-jejak ketakwaan kita di bulan Ramadan, juga kita hadirkan di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi nafsihi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.